Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Daddy Lim. Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya, yaitu yang pertanyaannya adalah mengapa dia mengiklankan satu produk, misalnya mengiklankan produk A, tapi yang laku produk B gitu kan. Padahal produk B tidak diiklankan. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, itu kita harus cross-check-nya di dua hal. Yang pertama, teman-teman harus cek dulu atau cross-check dulu di bagian traffic dari masing-masing produk yang ingin kita compare. Tadi yang ingin kita compare adalah produk A dan produk B. Produk A diiklankan tapi nggak laku, sementara produk B tidak diiklankan tapi lakunya lebih banyak. Mengapa bisa begitu? Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah membandingkan dulu jumlah traffic yang masuk di antara kedua produk. Caranya, teman-teman silakan masuk ke bisnis analisisnya teman-teman, ya. Silakan klik di bagian performa produk, ya. Di bagian performa produk, teman-teman bisa intip, bisa lihat itu dalam periode minimal tuh yang ambil yang 7 hari ya. Kemudian kita bisa lihat nih, misal saya ingin membandingkan dua produk, teman-teman silakan search ya di pencarian produk apa yang ingin kalian cek, misalnya gitu kan. Nah, setelah kalian cek, kalian bisa lihat nih ya, traffic yang masuk ke masing-masing produk. Misalnya saya ngecek produk A. Oh, setelah saya cek produk A, traffic dia dalam seminggu terakhir ada di katakanlah 1000 gitu ya. 1000. Nah, ini kan sudah diiklankan 1000. Lalu saya ngecek produk B. Nah, produk B setelah saya cek traffic yang masuk ada di angka 2000 gitu kan. Padahal tidak diiklankan. Itu artinya produk B ini bisa mendatangkan traffic yang lebih banyak secara organik. Jadi tanpa diiklankan pun produk ini sudah banyak yang lihat. Sementara produk A sudah dengan kita iklankan, tapi yang lihat cuma 1000 orang dalam periode 1 minggu terakhir. Artinya dalam periode setiap harinya, produk B memang dilihat oleh lebih banyak orang. Ya, walaupun dia tidak ngiklan, artinya memang organiknya lebih bagus daripada produk A. Ini yang mengakibatkan kenapa produk A yang diiklankan, tapi produk B yang laku banyak. Karena apa? Karena ternyata produk B organiknya bagus. Nah, cukup jelas yang di sini ya. Nah, sekarang yang kedua, faktor kedua adalah konversi. Nah, bisa jadi gini, setelah teman-teman ngiklankan dan kita cek di dalam periode 1 minggu terakhir, produk A ini mendatangkan 2000. Nah, 2000 klik misalnya gitu ya. 2000 klik karena dengan diiklankan ya. Sementara produk B tanpa diiklankan hanya mendatangkan 1000 klik. Organiknya cuma 1000 klik. Kan otomatis ya, jumlah orang yang melihat produk A lebih banyak dibandingkan produk B. Logikanya harusnya produk A kan terjual lebih banyak. Tapi kenapa kok masih tetap produk B yang terjual lebih banyak dibanding produk A? Nah, ini bisa jadi dipengaruhi oleh sisi konversi. Teman-teman juga bisa lihat di bagian bisnis analisis ini, tapi bukan di bagian pengunjung produknya. Silakan teman-teman cek di bagian tingkat konversi produknya. Nah, misalnya aja nih, saya asumsikan ya, produk A itu dilihat oleh 2000 orang, tapi nilai konversinya hanya 1%. Alias ya, dari setiap 100 orang yang lihat produk itu yang beli cuma 1. Ya, dari 100 yang beli cuma 1. Kalau yang lihat 2000 artinya kita dapat sekitar 20 order. Wah, sudah diiklankan, trafficnya kenceng, dapatnya 20 order gitu ya. Oke, sementara produk B itu tanpa diiklankan, yang lihat ada 1000. Lebih dikit nih. Tapi begitu kita cek di sini, nilai konversinya 5% misalnya gitu kan. 5% dikali jumlah 1000 pengunjung, artinya dalam 1 minggu produk B ini bisa menghasilkan 50 order. Padahal tanpa diiklanin ya. Ya, ini tanpa diiklankan. Jadi produk B ini trafficnya lebih rendah dibanding produk A, tapi secara konversi dia jauh lebih tinggi. Jadi trafficnya hanya 1000, tapi konversinya 5, sehingga menghasilkan 50 order. Sementara produk A trafficnya 2000, tapi konversinya cuma 1%. Jadi hanya mendapatkan 20 order. Perbandingannya 20 dibanding 50 order. Maka teman-teman bisa melihat, kok produk B nggak saya iklanin, jualnya lebih banyak dibanding produk A.
Berarti ada something nih. Somethingnya berarti teman-teman cek. Kalau sampai kasusnya seperti ini, berarti ada yang masalah dengan nilai konversi di produk A. Kenapa produk B itu bisa mendatangkan konversi hingga 5%? Artinya probabilitas orang belanja produk tersebut itu tinggi. Orang lihat, terus beli itu besar dibanding produk A. Kalau produk A itu orang cuma lihat, tapi sedikit yang beli. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, teman-teman silakan cek nih. Bisa jadi produk A harganya kemahalan, ya, fotonya kurang bagus, ulasannya jelek, ya, ratingnya jelek gitu ya. Terus mungkin stoknya banyak yang kosong. Kalau misalnya teman-teman jualan produk itu ada ukurannya nih. Contoh jual sepatu ukurannya yang cowok ya. Misalnya 39, 40, 41, 42, 43. Yang ready cuma ukuran 42 dan 43 misalnya gitu. Padahal yang laku 40, 41 gitu. Akhirnya banyak kan orang cuma lihat mau beli nggak jadi. Nah gitu. Jadi solusinya apa kalau kayak gini? Solusinya ya lengkapi stoknya gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kasusnya kalau terjadi teman-teman bingung kenapa kok yang diiklankan A tapi kok yang banyak laku B. Nah, karena harus cek di dua faktor tadi. Pertama trafficnya, lalu yang kedua adalah konversinya. Cukup jelas ya, semoga membantu teman-teman. Dan saya mau ingetin buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, teman-teman bisa join di membership saya. Dan 1 bulan yang lalu saya sudah update untuk materi kelas iklan Shopee. Jadi teman-teman kalau yang ingin belajar tentang iklan Shopee, teman-teman silakan join di membership, terutama yang platinum ya, supaya teman-teman bisa akses semua videonya secara lengkap. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe. Kalau kalian nggak mau membership nggak apa-apa, kalian bisa join di sini. Kalian juga bisa mendapatkan kepingan-kepingan puzzle dari materi-materi yang saya jelaskan di kelas-kelas pelatihan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman bingung silahkan kasih komentar kalian ingin bertanya seputar marketplace di bagian apa. Oke gitu, terima kasih dan salam cuan.